Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safadia Ulhas Salsabila dengan NIM 20105011081 kelas A2 atau kelas B, Fakultas Farmasi semester 1 Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pada mata kuliah Praktikum Statistika Farmasi ini, saya akan membahas tentang percobaan kelima atau B5. Percobaan 5 ini kita akan membahas tentang uji ANOVA dan uji Kruskal-Wallis. Untuk uji ANOVA atau biasa disebut dengan F, digunakan untuk menguji sebuah rancangan eksperimen dengan rancangan lebih dari 3 variabel. Sebelum kita menuju ke selanjutnya, kita harus memahami apabila tingkat normalitas dan homogenitasnya itu harus ada syaratnya. Kenapa demikian? Karena di sebuah uji parametrik harus memenuhi syarat di mana data harus terdistribusi normal. Dapat dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Dan syarat yang kedua adalah data harus homogenitas. Jika data terdistribusi normal, maka kita bisa melakukan uji ANOVA. Tetapi, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka nilai tersebut tidak terdistribusi normal. Melainkan, kita harus menggunakan uji Kruskal-Wallis. Di sini kita langsung saja membuka aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS 2020. Yang pertama, kita menuju ke uji normalitas terlebih dahulu dengan metode Shapiro-Wilk. Kita isi variabel view terlebih dahulu. Untuk name, kita isi sesuai kasus yang kita dapatkan. Untuk data kasus yang sudah ada, ini sudah saya masukkan ke dalam variabel view. Untuk name, kita ada 5 macam, yaitu EEHA 250, EEHA 500, EEHA 750, EEHA 1000, dan EEHA 1250. Untuk type kita abaikan, untuk width-nya kita abaikan, dan untuk desimalnya kita pakai 2 semuanya. Karena ada 2 angka di belakang koma, jadi kita pakai yang 2. Untuk label masing-masing ada EEHA 250%, ada EEHA 500%, ada EEHA 750%, ada EEHA 1000%, dan ada EEHA 1250%. Untuk values-nya kita kosongkan, missing-nya kita kosongkan, columns-nya kita pakai 8, align-nya kita pakai right semua, measure-nya kita pilih yang scale semua. Lalu, jika sudah, kita langsung ke data view. Untuk data view juga sama, kita masukkan data kasus yang sudah ada ke dalam kolom-kolom yang ada 5 macam ini. Ini adalah data kasus yang sudah saya masukkan ke dalam data view. Untuk selanjutnya kita klik Analyze. Kemudian kita klik Descriptive Statistic dan klik Explore. Kemudian pada kolom sebelah kiri terdapat data-data ini. Kita pindahkan ke Dependent List semuanya. Kemudian jika sudah dimasukkan ke Dependent List semua, kita ke Display. Untuk Display kita pakai yang Plots. Kemudian kita klik Plots. Untuk box plots-nya kita pakai yang None. Untuk ini Normality Plots kita klik.
Dan untuk deskriptifnya kita kosongkan. Kemudian klik continue dan klik OK. Kemudian nanti di sini akan muncul hasilnya. Nah, ini adalah hasil output dari data tersebut. Kita lihat test of normality-nya. Pada Shapiro Wilk, signifikansinya pada EEHA 250%, signifikansinya yaitu 0,025, yang artinya ini tidak terdistribusi normal karena kurang dari 0,05. Walaupun untuk EEHA 500%-nya ada yang di atas 0,05, tetapi pada kasus ini kita anggap tidak terdistribusi normal. Selanjutnya kita akan menguji dengan uji homogenitas. Langkah awal yaitu kita ke SPSS 2020. Untuk variabel view, pada name kita tulis EEHA, untuk tab-nya diabaikan, width-nya juga diabaikan, untuk desimalnya kita 0 karena tidak ada angka di belakang koma, dan untuk labelnya kita pakai ekstrak etanol. Dan untuk values, ini nomor 1 EEHA 250%, nomor 2 EEHA 500%, nomor 3 EEHA 750%, nomor 4 EEHA 1000%, dan nomor 5 EEHA 1250%. Kemudian kita klik OK. Untuk missing kita abaikan, columns kita abaikan, untuk align juga kita abaikan, measure-nya kita pakai scale. Untuk yang name kedua ini adalah inhibisi enzim hyaluronidase. Type-nya kita abaikan, width-nya kita abaikan. Untuk desimalnya kita pakai 2 karena ada 2 angka di belakang koma. Untuk labelnya kita tulis inhibisi enzim hyaluronidase. Values-nya kita abaikan, missing-nya kita abaikan, columns-nya kita abaikan, align-nya kita abaikan, measure-nya juga, kita juga pakai yang scale. Kemudian kita masuk ke data view. Untuk data view kita masukkan data kasusnya terlebih dahulu pada kolom yang sudah tersedia untuk EEHA dan juga inhibisi enzim hyaluronidase. Dan inilah data kasus yang sudah saya masukkan ke dalam data view. Untuk memudahkan kita juga bisa mengubah EEHA ini menjadi angka-angka yang sudah kita masukkan di values tadi. Kita langsung klik ini saja. Ini. Lalu untuk menganalisis kita klik Analyze. Kemudian kita klik Descriptive Statistic, kemudian kita klik Explore. Untuk ekstrak etanol, kita pindah ke Factor List. Untuk inhibisi enzim hyalur, ini kita pindahkan ke Dependent List. Untuk display-nya kita pakai Bold, kemudian kita ke Statistik. Ini sudah deskriptif, kita continue. Dan untuk plots, box plots-nya kita pakai yang non. Deskriptifnya kita hilangkan. Untuk spread first level-nya kita pakai yang power estimation. Kemudian kita klik continue dan klik OK. Dan inilah hasil output dari kasus tersebut. Ini nilai signifikansinya 0,13, 0,281, 0,315, dan 0,52. Dari signifikansi ini, kita dapat mengetahui bahwa ini
kurang dari 0,05. Jadi data dikatakan tidak homogen karena tidak terdistribusi normal dan tidak homogenitas, maka kita tidak dapat memakai uji ANOVA ini. Lalu kita akan melanjutkan dengan uji Kruskal-Wallis. Kita masuk ke data yang tadi pada data view. Kemudian kita klik Analyze. Kemudian kita klik Non-Parametric Test. Kemudian Legacy Dialog. Dan kemudian kita klik K-Independent Samples. Kemudian untuk inhibisi kita pindahkan ke variabel test variable list, dan untuk ekstrak etanol kita pindah ke grouping variable. Untuk define range minimumnya adalah 1 dan maksimumnya adalah 5. Kemudian kita klik continue. Untuk test type-nya kita pakai yang Kruskal-Wallis. Setelah itu kita klik OK. Dan ini sudah ada hasil output dari kasus tersebut. Signifikasinya adalah 0,000. Ini adalah kurang dari 0,05. Jadi ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan. Untuk menjawab soal yang ada pada kasus, yaitu ini, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah ada perbedaan antara konsentrasi EEHA terhadap penghambatan enzim hyaluronidase? Yaitu jawabannya adalah ada perbedaannya. Mengapa ada perbedaannya? Karena hasil signifikansinya menunjukkan bahwa adanya perbedaan. Ya sudah, sekian penjelasan dari saya mengenai kasus pada percobaan kelima ini. Apabila ada salah kata atau lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.